syukur kita kepadanya, sehingga nikmat yang ia beri semakin lama semakin bertambah, karena nikmat itu ditambah dengan disyukuri. Kaum ibu dan kaum bapak yang dirahmati Allah, salawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita melalui kitab ini mempelajari sunnah demi sunnahnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita memahami, selanjutnya dikuatkan untuk mengamalkan dan mengikuti. Sebagai tanda terima kasih kita kepadanya, banyak-banyak mengucapkan selawat dan salam kepadanya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, masih dalam kitab wudu, babul ghusli wal wudu fil mikhdabi wal qadahi wal khashabi wal hijara. Bab hukum mandi dan wudu di dalam mikhdab, yaitu tempat air semacam copa atau copa godang, wal qadah, demikian juga yang lebih kecil daripadanya sedikit, wal khashab atau yang terbuat dari kayu, wal hijara atau tempat air yang terbuat dari batu. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, hadis pertama, kedua, dan ketiga dalam bab ini sudah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya. Masuk hadis yang keempat di bab ini, atau yang nomor 198 dari urutan kitab Al-Bukhari. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Imam Al-Bukhari berkata, haddatsana Abul Yaman, telah menceritakan kepada kami Abul Yaman. Abul Yaman ma'ruf dengan kunyahnya, namanya adalah Al-Hakam ibn Nafi' Al-Bahrani. Al-Hakam ibn Nafi' Al-Bahrani. Qala akhbarana Syu'aib, dia berkata telah menceritakan kepada kami hadis ini Syu'aib, yaitu Syu'aib ibn Abi Hamzah Al-Aili. Ani Zuhri, dari Az-Zuhri. Az-Zuhri masyhur dikenal dengan Imam Az-Zuhri atau Ibnu Syihab, Abu Bakar Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Abd ibn Hizam ibn Syihab Az-Zuhri adalah sahabat Nabi, tabi'in yang pertama sekali mengumpulkan hadis secara besar-besaran atas perintah resmi pemerintah yang waktu itu khalifahnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Qala, dia berkata, akhbarani Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah. Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud Al-Khuzali. Anna Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha qalat, berkata, lamma thaqula an-nabiy sallallahu alaihi wasallam washtadda bihi waja'uhu ista'dana azwajahu fi ayyu marrada fi baiti. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakitnya semakin berat, ini sakit terakhir Nabi alaihi salatu wassalam, washtadda bihi waja'uhu, semakin berat dan semakin kritis, semakin memprihatinkan. Istadzana azwajahu, dia minta izin kepada para istrinya, ayyu marrada fi baiti, untuk dirawat di rumahku, karena tidak mungkin pindah-pindah lagi. Ya, kalau sakitnya sakit ringan, beliau sebelumnya masih tetap mengatur malamnya. Nah, tetap mengatur malamnya sesuai dengan urutan yang telah ditentukan syariat. Tapi tatkala beliau tidak sanggup lagi untuk berpindah-pindah, maka dia minta izin
kepada para istrinya. Subhanallah. Ini luar biasa akhlaknya Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal siapa yang berani melarangnya? Atau dia tanpa izin pun? Dia Rasulullah, dia pemimpin, dia suami, dia orang baga, ya kan? Nabi kan baga kan? Tak percaya tuh. Nabi itu kuat. Tetapi Nabi tetap, karena ini hak istri, maka Nabi tak boleh menzalimi. Dan tak mungkin seorang Nabi berbuat zalim dalam hal sekecil apapun. Maka dia untuk itu minta izin. Walaupun sebenarnya dia punya uzur. Nak tolak pindah-pindah tahu renang ya. Kan nak tolak pindah, tetapi minta izin. Sebab apa? Apa dia Umma Aisyah pilih kan itu kan? Harusnya kan diundi kan itu. Seperti biasa Nabi kalau waktu pergi peperangan mengundi di antara para istrinya. Siapa yang dapat undiannya, dia yang pergi. Harusnya kan gitu juga kan? Nah, sekarang tidak diundinya, makanya dia minta izin. Kenapa dipilihnya rumah Aisyah radhiyallahu anha? Sebab Aisyah adalah istrinya yang sangat muda, sehingga beliau lebih punya tenaga untuk merawat Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kedua, istri yang paling dicintainya. Seperti yang ditanyakan oleh sahabat kepadanya, man ahabbun nasi ilaik? Siapa orang yang paling engkau cintai? Maka dia katakan Aisyah. Qala ya Rasulullah minar rijal. Yang kami tanya laki-laki. Qala abuha, bapaknya. Jadi bertemu cinta pada istrinya dan cinta pada sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ini juga menunjukkan keutamaan Aisyah radhiyallahu anha, karena manusia paling suci memilih untuk meninggal di rumahnya. Maka sungguh kotor orang-orang yang mencela dan mengatakan fitnah terhadap ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, seperti orang-orang Syiah Rafidah yang subhanallah na'udzubillah daripada kejahatan dan kekejian mereka, yang menjadikan Aisyah sebagai bahan laknat, bahan cemoohan, bahan penghinaan, dan menuduh yang bukan-bukan. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Taib. Jadi minta izin supaya ayyumarrada fi baiti, supaya dirawat. Marrada yumarridu asalnya dari sakit. Ya, tapi maknanya di sini adalah dirawat. Maka disebutlah perawat itu dengan mumarrid. Kalau laki-laki mumarridah, kalau perempuan. Laki-laki perawat disebut mumarrid, dan perempuan perawat disebut dengan mumarridatun. Nah, fa'azinna lahu, maka mereka pun mengizinkan Nabi untuk dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Istri-istri Nabi semuanya sepakat mengizinkan dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina rajulaini takhuttu rijlahu fil ard. Maka satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju masjid untuk mengimami salat, jemaah, yaitu sahabat. Baina rajulaini, yaitu dipapah oleh dua orang, antara dua orang laki-laki. Naam. Baina rajulaini takhuttu rijlahu fil ardi, kakinya tidak sanggup melangkah sehingga terseret di tanah, sehingga membentuk garis. Dia saking lemahnya kondisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu, bi abi wa ummi. Saking lemahnya kondisi Nabi alaihi salatu wasallam sampai melangkahkan kaki pun dia tidak sanggup, sehingga kakinya terseret di tanah dan membentuk garis di tanah.
Nah, baina Abbasin wa rajulin akhar, yaitu antara Abbas dan seorang laki-laki yang lain. Qala Ubaidullah, berkata Ubaidullah, siapa Ubaidullah? Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud al-Hudhali. Fa akhbartu Abdullah ibn Abbas, lalu saya tanyakan atau saya beritahukan kepada Abdullah bin Abbas, saya beritahukan kepada Abdullah bin Abbas. Faqala atadri manir rajul al-akhar, lalu ketika saya beritahukan hadis ini kepadanya, dia boleh bertanya, tahu tidak kamu siapa laki-laki yang satunya lagi yang memapah Nabi alaihi salatu wassalam? Qultu la, saya enggak tahu. Gimana dia tahu? Karena dia bukan sahabat, dia tabi'in. Nah, maka katanya, qala huwa Ali, dia adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi laki-laki satu yang tidak disebutkan namanya tadi oleh Ummul Mukminin adalah Ali bin Abi Thalib. Wa kanat Aisyah radhiyallahu anha tuhaddithu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ba'dama dakhala baitahu washtadda waja'u, dan Aisyah radhiyallahu taala menceritakan ketika bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dama dakhala baitahu washtadda waja'u, yaitu setelah masuk kembali ke rumahnya, washtadda waja'u, dan semakin berat sakitnya, qala hariqu alayya min sab'i qirab, ya hariqu alayya min sab'i qirab lam tuhallal awqiyatuhunna, siramkan kepadaku 7 qirbah. 7 qirbah. Qirbah itu adalah tempat penyimpanan air yang terbuat dari kulit kambing. Jadi 7 qirbah penuh, 7 qirbah penuh air. Artinya saking panasnya badan Nabi alaihissalatu wassalam, sehingga beliau minta disiramkan dengan 7 qirbah. 7 qirbah itu ya 7 kantong air yang terbuat dari kulit kambing. Jadi contoh pasal kambing model ya kaki ompek, jadi tempat penyimpanan air dari kulit kambing. Nah, biasanya Nabi alaihi salatu wasallam mandinya cukup 1 sa'. Mandinya cukup satu sa' atau 1 sa', 4 mud. 4 genggaman dewasa seperti ini dikumpulkan, itu namanya 1 sa'. Ini 1 mud, kemudian 1 sa' itu 4 mud ini. Itu cukup untuk mandinya. Tapi sekarang dia minta berapa? 7 apa? 7 qirbah. 7 qirbah, 1 qirbah itu berapa sa'? Kalau atau kambing kacang lah dulu, enggak boleh kambing sawakin Sudan, kambing. Berapa banyak air yang dia butuhkan waktu itu? 7 qirbah. Imam Al-Khattabi mengatakan, seperti dinukil Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, ini menurut saya Nabi ingin ada maksud dengan 7 qirbah itu. Selain ingin banyak jumlah airnya, tapi juga ingin berobat dengan jumlah tersebut. Mungkin kalau ada yang kadang-kadang mencari ayu di 7 telago, 7 muawo mungkin ya. 6 atau bunga dari 7 ada misalnya. Mungkin dari situ mereka memahami, diambil dari 7 tempat. Tapi di sini Nabi tidak dari 7 telaga, tapi dari 7 qirbah. Wallahu alam, karena memang dalam subhanallah, angka 7 ini, bumi 7 lapis, langit 7 lapis. Kapan kita sampai paling banyak 7 lapis juga, dan seterusnya. Hari sepekan 7 hari. Dan wallahu alam, makanya
sebagian ada yang memahami seperti itu. Ala kulli. Lalu apa Nabi? Lam tuhallal awqiyatuhunna, yaitu 7 kirba penuh. Kalau bahasa letternya yang belum dibuka ikatannya. Kan setelah diisi diikat supaya jangan tumpah. Jadi lehernya itu diikat supaya jangan tumpah. Kalau lah dibuka berarti kan tidak penuh lah. Nah, maka diartikan 7 kirba penuh. Nah, 7 kirba penuh. Kalau lah buka tidak penuh macam ni kan steril kan? Masya Allah. Itu steril kan? Nah, jadi kalau dibuka sterilnya lah. Buka kan? Sudah itu buka soal. Terus minum. Bismillah. Alhamdulillah. Penuh lah. Kena penuh. Jadi maksudnya maka diartikan yang belum dibuka ikatannya diartikan dengan 7 kirba penuh. Kalau tidak penuh aja, nyala buka. Baik. Artinya belum dipakai. Kalau dipakai berarti 7 kirba penuh. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. La'alli ahadu ilan nas. Nabi mengatakan agar saya bisa menyampaikan wasiat kepada manusia. Ya, mudah-mudahan saya bisa menyampaikan wasiat atau pesan kepada manusia. Nah, agar bisa menyampaikan pesan kepada manusia, dia minta disiram supaya segar badannya. Sehingga terasa cegak sedikit agar segar badan dan bisa menyampaikan wasiat kepada manusia. Dan Nabi di antara wasiatnya yang dicatat, dan ini penting diketahui oleh kita karena banyak yang melanggar ini, yaitu Nabi alaihi salatu wassalam di antara wasiatnya bila meninggal adalah la'anallahu al-yahuda wan Nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasrani. Apa sebab? Karena mereka menjadikan kuburan para nabinya tempat-tempat beribadah. Nah, karena kalau sekarang kan kuburan nabi tidak dibolehkan kan? Akhirnya kuburan wali dijadikan tempat beribadah. Kalau alasan biasa banyak bisa dibuat alasan. Dia botan nak dia bawa kakiannya, ya. Botan nak dia bawa kakian. Bajodoh cucuran ketika sampai suwe ke kuburan dan sebagainya. Sehingga tidak sedikit kuburan dibangun oleh orang. Jadi mereka kadang-kadang beralasan. Ini dalam bahasa Arabnya kan Nabi melarang jangan solat ke arah kuburan. Lalu dijawab oleh syekh mereka, kami tidak solat ke kuburan tetapi solat ke darih. Diubah nomornya jadi darih. Ini kuburan jadi bahasa awaknya. Cuman untuk wali-wali namanya darih. Tahu darihnya? Kuburan. Kuburan cenua awak. Kalau kuburan itu orang biasa, makam untuk itulah lebih kurang. Iko makam kerabat. Kalau iko kuburan suku itu. Jadi diubah nomornya supaya jen kono dek larangan menjadikan tempat beribadah. Pahamnya tak? Kan Nabi tagang deh jen salat menghadap kuburan. Jen jadiin kuburan tempat beribadah. Kami tak kuburan kami jadiin dah darih. Darih tak masuk larangannya. Padahal darih itu maknanya juga kuburan, cuma dikhususkan untuk wali-wali. Kalau kita makam. Makanya ada sebagian yang tak nak pernah haji, tak pernah umrah. Wahabi tahu gang wadenya tawak di makamnya. Kayak Ka'bah ada makam Ibrahim ni. Kesangka kuburan Nabi Ibrahim situ dah. Nah, sangka kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya.
Ada yang diturun. Syekh nyesih nak menentu ilmu tu masalahnya. Syekh hasil semedi itu aslinya artinya. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Nabi ingin dimandikan supaya bisa menyampaikan wasiat kepada umat setelah atau menjelang wafatnya. Di antara wasiat yang boleh sampaikan itu adalah yani yuhadziru minhum. Maksudnya Nabi memberikan peringatan jangan sampai seperti orang Yahudi dan Nasrani yang mengkultuskan para nabinya sehingga kuburannya dijadikan sebagai tempat beribadah. Ala la tattakhidhu qabri 'idan. Ingat, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat Id. Apa makna Id? Berhari raya. Apa dia buat je ayo? Apa dia buat je ayo? Ayo zora. Apa makna ayo zora? Ayo zora. Ayo zora. Zora itu arti ziarah. Ziarah ke mana? Ke kuburan. Tu suang dak Nabi? Hah? Ulang dia. Ala la tattakhidhu qabri idan. Ingat, jangan kalian jadikan kuburan sebagai tempat hari raya. Orang buat dia ayo zora. Ke mana? Ke kuburan. Mengikut Nabi atau melanggar Nabi? Menentang Nabi SAW. Tagang dia Nabi, buat buat suat Nabi, buat tinggal. Itu lain suat lain. Lain di suat lain, buat. Nambah tagang, lakon. Nambah suat, tinggal. Akhirnya tak jadi ahli sunnah asli. Ahli sunnah asli. Allah musta'an. Jadi Nabi SAW diingatkan. Itu pentingnya menjaga tauhid. Makanya lucu dan ajaib ketika syekh mereka mengatakan tanda-tanda orang radikal itu suka belajar tauhid. Ayatnya kalau orang tua belajar tauhid dia takut ahli syirik dah. Takut ahli syirik atau orang-orang yang suka menyerempet kepada kesyirikan. Dan jangan lupa bahwa kesyirikan pertama terjadi di atas permukaan bumi adalah karena mengkultuskan kuburan-kuburan orang saleh. Orang saleh yang sudah mati. Nah, kini balik-aliknya. Kembali alik. Asal ada oleh aku saleh jadi sebagai wali. Wang gilo jadi wali zaman awak. Kalau dulu lu enggak lewat. Wang gilo enggak jadi wali kalau zaman kini. Kalau nak jadi wali capek lagi loh. Dianggap wali. Orang salah kaji. Sabuin dia nyawa wali. Allah musta'an. Taib kaum muslimin dan muslimat. La'alli a'hadu ila nas. Ya supaya saya bisa berwasiat kepada manusia. Atau kepada tentu kepada para sahabat waktu itu. Wa ujlisa fi mikhdabin. Lalu beliau didudukkan di dalam mikhdab. Mikhdab itu dalam riwayat lain disebutkan sebuah bejana berupa copak ya, berupa baskom besar, biasa dipakai untuk tempat mencuci. Maka didudukkanlah beliau di dalamnya. Baskom itu riwayat lain disebutkan terbuat dari tembaga atau kuningan. Nuhas terbuat dari tembaga atau kuningan. Nah, itulah makanya Imam Al-Bukhari menyebutkan babul ghusli fi mikhdab. Bab boleh mandi di dalam mikhdab, yaitu copa. Kalau ada tuan-tuan nak mandi dalam copa boleh tu enggak? Hah? Boleh apa enggak? Lain, Nabi dimandikan di dalam copa godang tadi. Iya copa nomor. Hah? Iya copa. Nah, tahu. Tak salah sabu lah dan copa tempat nasi je ustaznya kan ya. Mazlum nak tahu mu. Ada copa godang, ada copa kecil. Ada baskomnya. Baskom besar yang muat di dalamnya orang dewasa. Dan ada yang terbuat dari tembaga. Nah, berarti boleh tak mandi di dalamnya? Boleh.
Ini juga jawaban bagi sebagian ulama yang tak membolehkan memakai bejana tembaga untuk atau kuningan untuk mandi. Di sini sebagai jawaban juga. Seperti kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah, bi mikhdabin li Hafsah, milik Hafsah. Berarti walaupun dia dirawat di rumahnya Aisyah, tetapi istri yang lain tetap memberikan bantuan. Misalnya sekarang dipinjam punya Hafsah, anda ada cita-cita menapiak gini dulu lah, agar dia kata-katanya ketika Nabi sedang bertamu dianton dek siapa yang antar makanan? Zainab ya, anda lupa, atau Sofia. Anda nengok makanan dianton dek kawan, cemburu sama awak, tapiak dia pecah, tak siap makanan. Nabi alaihissalam tidak nambah api je lah, tapi memadamkan api. Nabi tidak bicara, lalu diambil pecahan-pecahan itu, lalu diambilnya bejana milik Aisyah sebagai pengganti. Dapat jalan, tak sudah diganti kan? Awak macam mana? Lalu Nabi alaihissalam mengatakan para sahabat, gharat ummukum, ibu kalian dibakar cemburu. Rumah awaknya nak monton makanan je sih, nak leju saya nyuta kanangnya kan, itu tibur kan. Ini kalau tiba monton makanan tu tak kanangnya, apalagi kalau lama makanan kan ya. Makanya jangan nonton makanan ketika nyuruh makan cik tu, kecuali sakit kawan tu. Sang sakit pun tak jauh mana mur. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. ثم طفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتنا ثم خرج إلى الناس. Kami terus menyiramkan air, habis satu kirba tambah lagi disiramkan ke beliau sampai beliau beri isyarat sudah cukup. Thumma kharaja ila nas. Kemudian beliau keluar menemui jemaah atau menjadi salat bersama jemaah. Ini kisahnya ketika beliau masuk dan menemukan Abu Bakar radhiyallahu anhu jadi imam, karena sudah lambat sekali beliau tidak keluar. Lalu beliau keluar sallallahu alaihi wasallam, lalu ditemukan Abu Bakar jadi imam. Abu Bakar nak mundur, katanya an makanak, artinya beri isyarat tetap di situ. Lalu beliau berdiri di samping kiri Abu Bakar, berarti posisi imam digantikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun salat sudah dimulai, tapi baru di rakaat pertama, belum masuk rakaat kedua. Sebab kalau sudah masuk rakaat kedua maka Nabi jadi makmum dia, tapi karena baru mulai maka boleh imam boleh makmum lebih dulu takbiratul ihram dari imam dalam kondisi seperti ini. Caranya, misalnya imam sakit digantiin dengan lain, tiba-tiba tidak mau digantiin lah, maju je kan, majunya terpaksa mundur imam pengganti. Misalnya ustaz kan, lambat ustaz tiba misalnya dan gantiin, tidak rela kan, atau agak je mati ke depan, ada harus mundur, ini jadi imam deh. Kalau tidak ada tompet di sabdo, solat di samping kanan inya, samping kanan inya, dengan syarat belum masuk ke rakaat kedua, baru di rakaat pertama. Ini tandanya boleh takbiratul ihram, karena memang baru takbiratul ihram. Di sini kondisi di mana makmum boleh lebih dulu takbiratul ihram daripada imam. Dan kondisi itu aja orangnya. Tapi kalau lah selesainya Allahu Akbarnya, lah selesai baca Al-Fatihah enggak. Nah, jelas? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Tsumma kharaja ila nas. Nah, syahidnya dalam hadis ini yang menjadi sebab kenapa hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab ini adalah masalah mandi di dalam bejana yang terbuat dari tembaga tadi, atau fi mikhdab. Karena disebut mikhdab adalah sesuatu yang terbuat dari sejenis itu. Masuk waktu? Baik, kita azan dulu. Silakan.
Permisi penjelasan. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حي على لا حول ولا حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah SWT. Kemudian tadi hukum yang diambil adalah tentang masalah mandi di dalam bejana yang terbuat dari tembaga itu dibolehkan, dan juga di dalam bejana-bejana lainnya, Kemudian beliau melanjutkan babul wudu minat taur. Bab wudu dari at-taur, yaitu juga sejenis tempat air tetapi lebih kecil daripada copa tadi. Ada copa godang, ada copa kenek, seperti yang terdapat dalam hadis Mi'rajnya Nabi SAW, fa'utiya bitistin min zahab. Lalu didatangkan kepada Nabi sebuah bencana, apa tadi namanya? Baskom dari emas. Malam Isra Mi'raj, dalamnya air Zam-Zam, wa fihi taur, di dalamnya ada taur. Nah, taur itu berarti lebih kecil daripada tistun. Tistun itu juga baskom besar tempat orang biasa menyuci atau mandi tadi. Nah, cuma mikhdab itu lebih spesifik, biasanya terbuat dari bahan
bahan-bahan semacam tadi apa namanya, tembaga atau kuningan. Sedangkan yang lain atis misalnya bisa terbuat dari batu atau dari kayu. Nah, at-tauz adalah lebih kecil, biasanya digunakan untuk mengambil air dari yang lebih besar untuk dijadikan atau disalin ke tempat lain atau untuk di wasawa gayung semacam fungsinya sebagai cibuk atau gayung. Jadi boleh berwudu dari, kalau siko bahasanya kalau tadi fil mikhdab di dalam, kalau iko dari, sebab apa? Tidak mungkin masuk dalam cibuk lah, oke ya, tidak mungkin masuk dari ke dalam cibuk. Maka sekarang bahasanya babul wudu minat taur, bab boleh berwudu dari apa tahu tadi, cibuk dari apa namanya, dari gayung. Nah, qala rahimahullah taala, al-Imam Bukhari berkata, haddatsana Khalid ibn Makhlad, telah menceritakan kepada kami Khalid ibn Makhlad al-Qatwani al-Kufi. Qala haddatsana Sulaiman, telah menceritakan kepada kami hadis ini Sulaiman, yaitu Sulaiman ibn Bilal al-Kufi. Qala haddatsani Amr ibn Yahya, telah menceritakan kepada kami Amr ibn Yahya ibn Abdullah ibn Zaid al-Juhani al-Mazini, an abihi, dari bapaknya Yahya ibn Abdullah ibn Zaid al-Mazini al-Ansari. Qala, dia berkata, kana ammi, pamanku, yukthiru minal wudu, banyak sekali berwudu, artinya selalu mengulang-ulang wudunya, sering berwudu. Qala li Abdullah bin Zaid, dia berkata kepada Abdullah bin Zaid ayah daripada Amr bin Yahya tadi, atau ayah dari Yahya ibn Abdullah ibn Zaid al-Mazini. Jadi paman beliau suka berwudu. Oleh sebab itu maka dia bertanya kepada Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid ini sahabat Nabi SAW, sedangkan pamannya adalah tabi'in. Maka tabi'in bertanya kepada sahabat, dan masih adik-adik keluarganya, mungkin adik ayahnya, tidak bertemu dengan Nabi SAW. Dan dengan datunya bertanya kepada Datu Amru tadi. Nah, akhbirni kaifa ra'aita Rasulullah kaifa ra'aita an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Tolong sampaikan, sebutkan kepadaku seperti apa kamu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam